Welcome back to channel Todopedia, dan kalau di video sebelumnya kita udah bahas ya strategi investasi gue pribadi untuk tahun 2026, dan kita juga udah ngebahas ada satu saham under value yang punya potensi pertumbuhan yang bagus untuk kedepannya. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas sektor-sektor saham yang potensial untuk tahun 2026. Ya, jadi emiten-emiten saham-saham yang ada di sektor-sektor yang akan gue sebut di video kali ini bisa jadi opsi untuk teman-teman investasi di tahun 2026. Nah, sektor-sektor apa aja kah ini yang potensial untuk tahun 2026? Tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Selain itu, jangan lupa juga untuk cek produk digital Todopedia di linkit/Todopedia, atau kalian juga bisa cek produk digital Todopedia itu di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa dapatkan produk digital Todopedia yang bisa ngebantuin investasi kalian. Dan kalian juga bisa join program membership Todopedia, di mana di sini kalian akan dapat extra benefit. Di antaranya ada stock pick untuk investasi yang paling terupdate. Ya, kalian juga akan dapat beberapa template from AI untuk analisa saham. Jadi itu bisa ngebantu kalian analisa saham dengan AI. Ya, dan kalian juga dapat akses ke dalam grup Discord. Ya, nah buat kalian yang mau join, langsung aja masuk ke link bit.ly/join membership Todopedia, atau teman-teman bisa klik tombol join atau tombol gabung yang ada di bagian bawah video ini. Nanti setelah kalian gabung, semua benefitnya ada di channel page Todopedia di tab membership. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, jadi kita bakalan bahas ya sektor-sektor apa aja sih yang potensial untuk tahun 2026. Ya, jadi buat teman-teman yang lagi nyari saham-saham untuk invest di tahun 2026, ya, kalian bisa pertimbangin saham-saham yang ada di sektor-sektor ini. Nah, kita mulai dari sektor yang pertama, yaitu sektor renewable energy atau energi terbarukan. Nah, sektor ini menurut gue menarik banget ya untuk investasi untuk tahun 2026. Tapi nggak cuma di tahun 2026 aja ya, menurut gue sektor ini menarik untuk seterusnya, tahun 2027, 2028, 2030, sampai nanti 2035. Menurut gue sektor ini masih cukup menarik. Ya, dimana seiring dengan seluruh dunia ini mau transisi energi ke energi yang lebih hijau, energi yang lebih bersih, yang lebih rendah karbon, tentunya sektor renewable energy ini akan semakin besar permintaannya. Ya, jadi selama ini kan kalau kita bicara tentang pembangkit listrik ya, pembangkit listrik itu kan masih dominan menggunakan tenaga dari batu bara. Ya. Nah, batu bara itu kan emisi karbonnya tinggi ya. Jadi seluruh dunia ini mau transisi ke energi yang lebih rendah karbon, dan tentunya dengan kayak gitu, renewable energy ini permintaannya akan semakin meningkat ya, terutama untuk pembangkit listrik. Dan memang untuk tahun 2026 pemerintah itu menganggarkan uang sebesar 37,5 triliun untuk investasi di sektor renewable energy, di mana investasinya itu mencakup pengembangan pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional ya, dan juga mempercepat proyek pembangkit listrik tenaga geotermal atau panas bumi ya, tenaga hidro sama tenaga solar atau surya. Gitu ya. Jadi pemerintah lagi mau keluarin duit untuk investasi untuk ngembangin industri renewable energy, terutama untuk mempercepat proyek pembangkit listrik tenaga renewable energy kayak panas bumi, hidro, solar gitu ya. Dan juga pemerintah itu melalui PT Surya Multi Infrastruktur atau PT SMI ini mengembangkan fasilitas green financing. Ya, jadi green financing ini ya fasilitas atau jasa untuk mendanai proyek penurunan emisi karbon. Ya, supaya ya semakin cepat gitu proyek renewable energy-nya itu semakin cepat terwujud gitu ya. Jadi untuk mendanai proyek renewable energy untuk semakin cepat menuju net zero emission gitu ya, tentunya pemerintah ini dengan PT Surya Multi Infrastruktur ini ngeluarin jasa untuk pembiayaan atau pendanaan ya, termasuk juga kalau kita bicara tentang penurunan emisi karbon, ini termasuk juga eksplorasi panas bumi. Ya, dan menurut gue memang panas bumi ini akan jadi salah satu renewable energy yang paling menarik di Indonesia. Karena Indonesia ini kan sebagai negara yang ada di cincin api, ya,
di bagian bawah Indonesia itu potensi panas buminya besar banget gitu ya, di tanah gitu ya, di bawah tanah ya, terutama untuk di beberapa gunung-gunung berapi gitu ya. Jadi menurut gue panas bumi ini cukup menarik nih, terutama untuk Indonesia ya. Dan kalau kita bicara tentang penggunaan renewable energy untuk tenaga listrik ya, berdasarkan RUPTL atau Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dari PLN untuk tahun 2025 sampai 2034 ya, kita bisa lihat di sini teman-teman ya, ini diproyeksikan akan ada peningkatan yang signifikan untuk produksi listrik dari EBT dari tahun 2025 sampai 2034 ya. Makanya tadi gue bilang ya, sektor EBT atau renewable energy ini bukan cuman menarik di 2026 doang, tapi sampai seterusnya sampai 2030 dan setelahnya gitu ya. Dan tentunya kalau kita bicara tentang renewable energy ini, kedepannya akan semakin besar permintaannya ya, dan ada peningkatan yang signifikan untuk produksi listrik dari renewable energy. Tentu ya emiten-emiten renewable energy ini tentunya akan diuntungkan, tapi untuk jangka panjang gitu ya. Emiten-emiten contohnya kayak PGO, Brand, ADRO, KIN, ARKO ya, sama beberapa emiten-emiten EBT yang lain tentunya itu akan diuntungkan dengan perkembangan dari sektor ini ya. Jadi teman-teman bisa pertimbangin untuk investasi di sektor EBT ya. Tapi kalau menurut gua untuk EBT ini bagusnya ya bukan cuman beberapa bulan, tapi ya untuk paling tidak 5 tahun ke depan sampai 10 tahun ke depan. Next kita masuk ke sektor yang kedua, yaitu sektor perbankan. Nah, perbankan ini menurut gua diuntungkan di tahun 2026 seiring dengan tren penurunan suku bunga yang terjadi sepanjang tahun 2025. Dengan tren penurunan suku bunga yang udah terjadi nih, dimana dari tahun 2025 itu suku bunga ada di sekitaran 6% ya di awal tahun. Sekarang itu udah turun terus sampai 4,75% ya. Dengan adanya penurunan suku bunga yang udah terjadi, itu akan ngebuat bank ini di tahun 2026 itu dia akan menurunkan bunga tabungan ya, bunga tabungan, bunga deposito ya, dan itu akan ngebuat bank itu jadinya lebih hemat beban bunga. Nah, kalau bank itu lebih hemat beban bunga ya, bunga yang harus dibayar ke nasabah yang punya rekening tabungan sama deposito itu berkurang, itu bisa meningkatkan profitabilitas. Ya dong, logikanya kalau bebannya berkurang, ya profitnya ya bisa bertambah gitu ya. Terus juga dengan suku bunga turun ya, bunga pinjaman itu juga akan turun, yang mana itu bisa mendorong pertumbuhan dari pinjaman ya, dan juga mengurangi non performing loan atau kredit macet ya. Ya mungkin bunga pinjamannya itu turun, itu berpotensi untuk ngebuat pendapatan yang didapat dari pinjaman itu menurun. Tapi kan di sisi lain kalau bunga pinjaman menurun, itu bisa mendorong pertumbuhan pinjaman ya, itu bisa mendorong pertumbuhan kredit dan juga bisa mengurangi non performing loan atau kredit macet. Kalau non-performing loan atau NPL-nya berkurang, itu akan ngebuat bank itu jadi bisa nyisihin lebih sedikit beban pencadangan. Nah, kalau beban pencadangannya lebih sedikit, ya tentunya itu juga akan membantu pertumbuhan laba. Gitu ya, jadi beban bunga tadi di poin pertama, beban bunganya menurun. Yang kedua, beban pencadangannya menurun, gitu ya. Ditambah juga pinjamannya itu bisa bertumbuh. Ya, jadi itu tentunya bagus untuk perbankan, cenderung bagus untuk perbankan. Selain itu, tren digital banking ini juga masih akan berlanjut teman-teman ya, di mana perbankan itu ngebangun platform digital supaya nasabah itu bisa akses layanan keuangan dari si perbankan itu kapan aja dan di mana aja. Ya, dan tentunya digital banking ini akan ngebantu pertumbuhan dana simpanan ya, karena kan bisa bikin rekening secara online, nggak usah ke kantor cabang. Ya, ditambah juga itu juga akan ngebantu pertumbuhan dari pendapatan fee based income ya, dari fee transaksi dan lain sebagainya ya, dan juga tentunya bisa ngebantu pertumbuhan pinjaman. Dan untuk Himbara atau perbankan BUMN ya, suntikan dana deposit sebesar 200 triliun dari Menteri Keuangan ya, tentunya ini bisa mendorong pertumbuhan pinjaman untuk Himbara. Ya, jadi kan Pak Menteri Keuangan kan dia ngeluarin duit 200 triliun untuk kemudian ditaruh nih di dana deposit dari perbankan BUMN ya, BBRI, BMRI, BBNI, BBTN, BRIS. Nah, dengan mereka ketambahan dana deposit ya, tentunya kan itu akan dipakai untuk pinjaman. Ya, itu akan dipakai untuk kasih pinjaman, dan memang sudah dipakai untuk kasih pinjaman. Nah, itu kan membantu mereka untuk menumbuhkan kredit, dan kalau kreditnya bertumbuh ya tentunya itu akan ngebuat pendapatan bunganya bisa bertumbuh untuk kedepannya.
Nah, selain itu dengan mereka dapat suntikan dana deposit, ya itu juga akan ngebantu mereka untuk menurunkan bunga tabungan dan deposito. Kenapa kayak gitu? Karena dengan mereka ketambahan dana deposit yang nominalnya gede, itu ngebuat mereka jadi lebih nggak butuh tambahan dana deposit. Dengan mereka lebih nggak butuh dana deposit, artinya mereka bisa menurunkan bunga tabungan dan depositonya. Gitu ya, jadi suntikan dana deposit 200 triliun ya untuk perbankan BUMN, BBRI, BMRI, BBNI, BBTN, BRIS ya ini akan ngebantu mereka secara signifikan untuk kedepannya menurut gua. Dan tentunya kalau kita bicara tentang tahun 2026 dengan adanya tren yang positif kayak gini, katalisnya positif, emiten-emiten yang diuntungkan itu adalah ya kebanyakan dari emiten perbankan sebenarnya, tapi terutama emiten yang BUMN-nya. Ya kayak BBRI, BMRI, BBNI, BRIS, BBTN ya itu tentunya yang paling diuntungkan. Nah, selain dari perbankan BUMN ada BBCA, BNGA, NISP, BDMN dan BTPS itu juga menurut gua akan diuntungkan di tahun 2026. Next, sektor yang menurut gua juga potensial untuk tahun 2026 itu adalah sektor properti. Ya, jadi emiten-emiten di sektor properti ini menurut gue punya potensi yang bagus. Mereka punya prospek yang bagus nih di tahun 2026 seiring dengan suku bunga yang udah turun semenjak awal tahun 2025 sampai sekarang nih di akhir tahun 2025 di bulan Desember, dan kedepannya ini diprediksi akan turun lagi ya. Di tahun 2026 ini suku bunga diprediksi akan turun lagi, yang berarti ya dengan suku bunga itu turun ya itu artinya bunga dari kredit KPR atau kredit pemilikan rumah ya itu akan jadi lebih kecil bunganya. Ya, itu akan ngebuat cicilan KPR jadi lebih kecil dan itu bisa mendorong banyak orang untuk membeli rumah dengan KPR. Ya, jadi dengan suku bunga turun, ya bunga kredit KPR menurun, itu akan mendorong banyak orang untuk membeli rumah. Ya, jadi penjualan rumah untuk emiten-emiten properti ini berpotensi meningkat. Nah, selain dari suku bunga turun, ya pemerintah ini juga memberikan insentif PPN-DTP 100% untuk pembelian rumah. Dan itu diperpanjang lagi sampai akhir tahun 2027. Nah, ini ngebuat harga rumah itu jadinya lebih terjangkau bagi para pembeli tentunya ya. Dan itu bisa mendorong penjualan properti, terutama properti residensial. Ya, jadi ini katalis yang positif untuk emiten-emiten properti residensial yang jualan rumah. Contohnya kayak BSDE, CTRA, sama SMRA. Ya, jadi dari segi moneter suku bunga udah turun, itu mendukung sektor properti ya. Dari sisi fiskal ya pemerintah kasih insentif PPN-DTP itu juga mendukung sektor properti. Jadi dari sisi moneter maupun fiskal itu cukup mendukung sektor properti, makanya gua ngelihat bahwa sektor properti ini punya potensi yang bagus untuk tahun 2026. Selain properti residensial, saham perusahaan properti komersial, contohnya kayak mall, hotel, perkantoran, ya, yang mana perusahaan-perusahaan properti yang kayak gitu, dia punya potensi recurring income atau pendapatan berulang yang besar. Menurut gua ini tetap akan jadi pilihan yang bagus banget untuk investasi. Karena perusahaan properti yang kayak gini, ini bisa memberikan cash flow yang stabil untuk bisnisnya. Ya, contohnya itu adalah Pakuwon Jati atau Pewon. Ya, jadi menurut gue Pewon ini salah satu emiten properti dengan kestabilan bisnis yang bagus, di mana dia pendapatannya itu mayoritas berasal dari pendapatan sewa. Ya, yang mana pendapatan sewa itu memberikan recurring income atau pendapatan berulang yang besar. Jadinya Pewon ini dia dapat cash flow rutin setiap bulannya dari pendapatan sewa. Gitu ya. Jadi dengan kayak gitu sebenarnya bisnisnya bisa lebih kuat, bisnisnya bisa lebih stabil, ya cash flow-nya bisa lebih stabil. Dengan kayak gitu perusahaan properti yang kayak gini bisa lebih fleksibel, bisa lebih leluasa untuk dia sewaktu-waktu mau ngembangin bisnis, atau dia mau ngembangin proyek baru, atau dia mau bagi dividen, ya macam-macam gitu ya. Itu bisa lebih fleksibel. Ya, nah selain itu dengan suku bunga turun, emiten properti ini juga bisa ambil pinjaman bank dengan bunga yang lebih rendah untuk memperbesar land bank mereka, ya, atau mempercepat proyek pembangunan properti, gitu ya. Jadi dengan suku bunga turun, mereka bisa dapat akses pendanaan dengan bunga yang lebih rendah, supaya mempercepat proyek mereka untuk memperbesar lahan atau land bank, ya, atau mungkin pengembangan bisnis yang lain, gitu ya. Jadi itu juga akan benefit untuk sektor properti untuk pengembangan ke depannya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang sektor properti, tentu daya beli masyarakat atau purchasing power ini tetap akan jadi penentu ya, sektor properti ini bagus apa enggak.
percuma kalau misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah udah dikeluarin untuk ngebantu sektor properti, tapi daya beli masyarakatnya lemah, itu tetap akan jadi kurang bagus untuk sektor properti, gitu ya. Jadi kita mesti lihat juga nih, daya beli masyarakat ini nanti ke depannya tahun 2026 ini seperti apa. Next, sektor yang keempat yang juga potensial untuk tahun 2026 itu adalah sektor teknologi. Nah, sektor teknologi menurut gue ini potensinya bagus ya untuk tahun 2026, tapi nggak cuma untuk 2026 aja. Sektor teknologi ini prospeknya bagus untuk tahun 2026 dan seterusnya untuk jangka panjang. Dimana seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi ya, jasa teknologi seperti integrasi cloud computing, AI, cyber security, sama data center, jasa integrasi teknologi ini akan semakin dibutuhkan sama perusahaan-perusahaan untuk ngelakuin transformasi digital. Ya, jadi bisnisnya itu semakin lama semakin go digital. Ya, supaya kedepannya ya sebagian dari proses bisnis mungkin bisa diotomasi. Jadi perusahaan itu nggak butuh lagi banyak pegawai. Ya, karena sebagian dari proses bisnisnya itu udah bisa dijalankan sama komputer, udah bisa dijalankan sama AI, sama teknologi, gitu ya. Jadi dengan adanya jasa teknologi ini bisa ngebantu perusahaan-perusahaan yang jadi kliennya perusahaan teknologi untuk bisa otomasi proses bisnis. Ya, selain dari otomasi proses bisnis, itu juga bisa mempermudah akses ke produk atau jasa yang ditawarkan sama perusahaan, yang mana itu ngebuat perusahaan jadinya nggak perlu lagi ngeluarin duit untuk distribusi, gitu ya. Dan dengan proses bisnis sebagiannya bisa diotomasi, ya, akses ke produk atau jasanya bisa dipermudah, itu tentunya akan meningkatkan efisiensi operasional dari perusahaannya, gitu ya. Jadi efisiensi operasional dari perusahaan itu akan kebantu banget dengan adanya jasa integrasi teknologi. Ya, dan itu tentunya untuk kedepannya nih, untuk jangka panjang, ya, emiten-emiten penyedia jasa teknologi dan juga perangkat keras ini berpotensi diuntungkan. Bukan cuma tahun 2026 aja, tapi untuk seterusnya untuk jangka panjang. Ya, emiten-emiten kayak MSTI, Elite, Anabatik atau Atik, ya, Multipolar Teknologi atau MLPT, dan juga Metrodata atau MTDL, ya, menurut gue untuk jangka panjang ini bisnisnya akan punya prospek yang bagus, gitu ya, potensi pertumbuhannya akan bagus ke depannya. Nah, cuman memang yang namanya perusahaan teknologi, ya, tentunya mereka ini ya bersaing gitu ya untuk dapetin klien gitu. Siapa yang bisa teknologinya tuh bisa paling canggih untuk bisa memenangkan tender untuk suatu proyek misalnya, gitu kan. Itu kan pasti ada kompetisi, ya. Nah, selain dari emiten penyedia jasa teknologi, emiten penyedia perangkat keras, ya, menurut gua nih, emiten-emiten teknologi yang tadinya rugi, ya, terus kemudian turn around, ya, emiten-emiten yang berpotensi turn around, contohnya kayak Goto, ya, ini juga punya potensi yang bagus. Dimana Goto ini per kuartal 3 tahun 2025 ini EBITDA-nya udah bisa positif, gitu ya. Jadi tinggal nanti ke depannya gimana Goto ini dia ngembangin bisnisnya, dia ngembangin teknologinya, ya, untuk bisa semakin meningkatkan efisiensi operasionalnya. Dan memang yang gua tahu Goto itu juga memang dia udah integrasiin AI ke dalam proses bisnisnya dia untuk ke depannya itu bisa bantu untuk ningkatin efisiensi operasional bisnisnya. Ya, jadi sektor teknologi ini menurut gua kalau di Indonesia ya, di Indonesia ini punya potensi pertumbuhan jangka panjang yang bagus. Ya, seiring dengan semakin berkembangnya teknologi dan semakin besarnya kebutuhan perusahaan untuk go digital, ya. Jadi permintaan untuk jasa teknologi ini menurut gua semakin ke depan itu akan semakin besar ya permintaannya. Ya, jadi itu sesuatu yang bagus untuk emiten teknologi, dan emiten teknologi ini cocok buat teman-teman yang memang mau invest untuk jangka panjang banget. Dan kita masuk ke sektor yang kelima, sektor yang terakhir yang potensinya bagus dan prospeknya cerah di tahun 2026, itu adalah sektor consumer dan retail. Ya, jadi sektor consumer dan retail ini menurut gua akan diuntungkan di tahun 2026, potensinya bagus di tahun 2026 seiring dengan adanya insentif PPh 21 DTP atau ditanggung pemerintah yang diperluas ke sektor pariwisata. Nah, insentif PPh 21 DTP ini adalah insentif di mana pekerja dengan gaji di bawah 10 juta per bulan itu bebas PPh 21. Nah, dengan insentif ini diperluas ke sektor pariwisata, artinya semakin banyak orang yang jadi penerima insentif ini. Nah, dengan semakin banyak orang yang menerima insentif PPh 21 DTP, ya, itu akan ngebuat semakin banyak uang yang ada di kantongnya masyarakat. Nah, dengan kayak gitu, itu bisa mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang mana itu akan mendorong peningkatan belanja masyarakat.
Dan tentunya itu ngebuat pendapatan dari emiten retail itu bisa bertumbuh. Ya, jadi emiten-emiten di sektor consumer dan retail ini akan punya potensi yang bagus, prospeknya bagus di tahun 2026. Nah, selain dari insentif ya, tren penurunan suku bunga itu juga akan membuat bunga pinjaman turun ya, dan itu bisa mendorong masyarakat untuk lebih banyak belanja menggunakan kartu kredit. Gitu ya, karena bunga pinjamannya turun itu bisa ngebuat masyarakat jadi semakin mau untuk belanja dengan menggunakan kartu kredit gitu ya. Jadi dari sisi kebijakan fiskalnya ada pendorong, dari moneter juga ada pendorong gitu ya. Jadi sektor consumer dan retail ini menurut gua potensinya bagus di tahun 2026. Ya, terutama beberapa emiten retail contohnya kayak AMRT, MAPI, MAPA, MAPB, ACES. Menurut gua emiten-emiten ini akan cukup diuntungkan ya dengan adanya insentif PPh 21 DTP dan juga adanya tren penurunan suku bunga. Ya, emiten-emiten ini punya potensi yang bagus di tahun 2026. Ya, selain dari emiten retail, emiten consumer goods contohnya kayak MYOR, Mayora, ya ICBP, INDF ya dan beberapa emiten consumer goods lainnya itu juga berpotensi diuntungkan dengan adanya peningkatan belanja masyarakat. Ya, jadi sektor consumer dan retail ini ya menurut gua di tahun 2026 ini prospeknya bagus, prospeknya cerah dan bisa teman-teman pertimbangin untuk investasi untuk setidaknya beberapa tahun ke depan. Oke, jadi overall ini dia 5 sektor yang paling potensial untuk tahun 2026. Ada sektor renewable energy, sektor perbankan, properti, teknologi, dan juga consumer dan retail. Nah, dari 5 sektor ini, kalau menurut gue ya, kalau misalnya kita mau pilih dari 5 ini, kita mau pilih top 3-nya, ya, 3 yang paling terbaik, ya, menurut gue pilihannya itu jatuh ke sektor teknologi, perbankan, dan juga sektor renewable energy. Ya, jadi dari 5 ini, 3 itu yang jadi sektor yang menurut gue ya, best of the best-nya untuk tahun 2026. Oke, jadi itu dia sektor-sektor yang potensial untuk tahun 2026. Nah, menurut kalian gimana nih untuk sektor-sektor ini? Apakah potensial untuk tahun 2026 atau kalian punya pandangan lain? Atau kalian ada ngelihat ada sektor lain yang di luar dari video ini yang juga potensial untuk tahun 2026? Kalau misalnya ada pandangan lain gitu ya, boleh banget share di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi insight buat gua dan juga buat penonton yang lain. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian ya, dan jangan lupa untuk kasih super thanks supaya Todopedia semakin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Disclaimer ya, sektor-sektor dan saham-saham yang gue sebut di sini ya, ini adalah hasil dari analisa gue dan ini bukan ajakan untuk jual beli saham. Jadi keputusan untuk jual beli saham itu sepenuhnya ada di tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.